Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini kita akan bahas mengenai pertemuan kita ke-11 ya. Nah ini, oke, sebentar. Jadi energi itu adalah besaran yang dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain ya. Tapi nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan. Jadi zaman dulu di SD ya kita udah pernah belajar energi. Jadi di sini ada energi itu banyak ya. Ada energi gerak, energi angin, energi listrik, energi kimia, kan dulu zaman dulu SD kan pernah belajar kayak gitu ya. Nah ini adalah besaran yang dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, tapi nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dimusnahkan. Nah, energi yang kita akan pelajarin adalah salah satunya energi potensial. Jadi yang namanya potensial, jadi energi yang tersimpan, jadi potensi gitu kan, dalam satu benda akibat kedudukannya. Jadi ketika dia punya posisi atau kedudukan gitu ya, nah itu dapat dimunculkan nih energinya, namanya energi potensial ya. Jadi di sini contohnya nih, suatu beban yang diangkat setinggi H. Nah, jadi dia naik sampai ke tinggi H gitu ya. Nah, itu punya energi potensialnya ya. Atau ini panah yang berada di posisi normal ya. Nah, itu nggak punya tuh. Tapi kalau kamu tarik panahnya, itu nanti punya ya. Makanya ketika dia lepas nanti bisa bergerakan gitu. Jadi nanti si energi potensialnya dirubah jadi energi gerak kalau busur panah ya. Kalau ketika diem normal itu nggak punya energi potensialnya. Tapi ketika kamu tarik, nah dia punya energi potensial ya. Nah nanti dilepas itu jadi bergerak. Nah yang ini kalau EP yang ini MGH ya. Ini berdasarkan hanya ketinggian ya. Kalau masanya masa M-nya masa, G-nya gravitasi yang nilainya 10 ya. Kalau di soal yang nggak diketahui 9,8 ya. Nah ini ketinggian. Nah nanti kalau misalnya dia dijatuhin, nanti kan bakal bergerak kan. Benda jatuh dari ketinggian tertentu kan bakal bergerak kan. Nah berarti si tenaga geraknya itu berasal dari energi potensial sebenarnya. Oke, nah kemudian ada energi kinetik. Nah energi kinetik itu yang tadi saya bilang adalah energi gerak. Ya. Jadi dia ngalamin pergerakan ya, dari misalnya kecepatannya berubah ya dari awal V1 ya, V itu kan kecepatan ya, V2-nya berapa gitu. Itu adalah energi kinetik ya. Dan mobil sedang melaju, pesawat sedang terbang, anak yang sedang lari. Nah itu adalah contoh-contoh energi kinetik. Pokoknya yang bergerak itu adalah energi kinetik. Kenapa? Karena energi kinetik itu, nah ini kan contoh tadi ya, di gambar tadi, rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Jadi harus ada kecepatannya dulu. Ya. Harus ada kecepatan baru mempunyai energi kinetik. Nah, kemudian ada usaha. Cuman usaha di sini agak berbeda dengan definisi usaha yang kita punya ya. Jadi usaha di fisika itu adalah perkalian dengan gaya. Oke, ini agak mirip ya. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin usaha itu harus ada gayanya dulu, harus ada tenaga gitu kan ya. Kemudian harus ada S. Nah, S-nya itu adalah perpindahan. Jadi harus berpindah dulu. Jadi kalau misalkan ini anggap aja ini tangan saya gitu ya. Ini tangannya gini lah. Terus saya nahan kotak gitu ya. Nah, berarti kan saya ngeluarin tenaga kan. Saya ngeluarin gaya nih buat nahan dia biar nggak jatuh gitu kan ya. Tapi saya nggak ada usahanya. Kenapa? Karena nggak ada perpindahannya. Jadi harus ada perpindahannya dulu, harus move on, baru bisa dikatakan dengan usaha. Ya, meskipun kita udah diem, meskipun kita udah berkeringetan tuh ngeluarin tenaga, tapi kita nggak bergerak itu sama aja kayak kita nggak ada usahanya kalau menurut fisika ya. Ya tapi menurut kita juga kayaknya realistis lah ya. Kalau kita diem doang meskipun kita udah capek-capekan ya nggak ada usahanya dong. Oke, nah itu mengenai usaha ya. Nah, usahanya rumusnya itu adalah jadi bisa F kali S. Nah, Pak gimana kalau yang ada sudutnya kayak gini? Nah, kalau ada sudutnya rumusnya ada Fs cos theta ya. S-nya tetap perpindahan, F-nya adalah gayanya. Oke. Nah, jadi kalau soalnya kayak gini nih, di sini ada M, di sini ada F ya. Benda massa 4 kilo ditarik dengan gaya 50 Newton. Nah, dia membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal dan pindah sejauh 4 meter ternyata. Berarti kan M-nya, F-nya, S-nya, dan θ-nya. Nah, dia nanya usaha. Berarti usahanya ada rumus pakai ini ya. Nanti F-nya 50, S-nya 4, cos 60 alias setengah. Nah, di sini, jadi di sini nanti si M-nya nggak dipakai ya. Oke, nah sekarang apa sih hubungan energi dan si usaha ya? Karena ada hubungannya. Nah, kalau energi potensial dan usaha dulu. Nah, jadi ternyata usaha itu adalah
Nah ini, jadi kalau usaha oleh gaya berat ya, di mana si ini kan rumus berat ya, W sama dengan M kali G ya. Ini apa namanya? Simbolnya sama-sama W, cuman hati-hati ya, beda ya. Jadi kalau ini weight berat, kalau ini work itu kerja, kalau yang ini. Nah ini usaha oleh gaya berat berarti di sini rumusnya kan F kali S ya. Jadi di sini dia pindah tuh dari si ketinggian H2 sampai ke H1 di sini gitu kan ya. Dari H2 ke H1 dia turun ya. Nah, berapa usahanya oleh gaya berat karena dia kan turun oleh berat kan. Jadi di sini nanti rumusnya si F-nya itu adalah si W alias mg. Nah, si S-nya itu adalah perpindahannya, berarti H2 dikurangi H1 ya. Jadilah ini ya. Jadi berat usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah ini ya. Nah, ternyata pas dihitung-hitung lagi ternyata hubungannya adalah si usaha oleh gaya berat itu adalah minus dari perubahan energi potensial ini ya. Jadi minus di sini adalah merupakan nilai akhir dikurangi awal ya. Jadi EP2 dikurangi dengan EP1 ya, delta EP-nya. Oke, itu untuk nomor apa namanya? Nomor lagi saya dibahas, emang bahas materi tentang energi potensial dan usaha ya. Oke, nah selanjutnya di sini ada soal seperti ini. Sebuah benda bermasa 2 kg jatuh dari ketinggian 20 meter. Energi potensial setelah benda bergerak 1 second. Kemudian usaha yang dilakukan gaya berat saat ketinggian 10 meter. Oke. Pertanyaannya adalah EP2 saat T1 second dan usahanya ketika H2-nya, di mana dia 10 meter gitu kan H2-nya. Oke. Nah, untuk mencari delta H-nya, ya, ini pakai rumus yang GLBB ya. Jadi V0 dikali T setengah A-nya cuma berubah jadi ini ya. Apa ini jadi gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas. Jadi kamu cari H-nya ya. Delta H-nya di sini ada 5 meter. Jadi S-nya itu nanti delta H-nya itu adalah lintasan yang ditempuhnya ya. Jadi di sini setengah, G-nya 10, 1 detik kemudian berarti ini. Karena ini V0-nya 0, jadi di sini 0 ya. Terus di sini dapat 5 lah ya. Nah, itu delta H-nya. Jadi lintasan yang ditempuhnya itu 5. Nah, tapi itu bukan ketinggiannya ya. Ketinggiannya adalah kalau mau dihitung ketinggiannya kan dia dari 20 meter ya. Jadi kalau dari sini ke sini 20 meter, ya, jadi dari sini ke sini 5 meter, nah berarti dari sini ke sini 15 meter ya. Nah, kemudian yang nomor A, ntar dulu. Pertanyaannya apa sih? EP2. Nah, kita mau nyari EP2 saat T1 second. Nah, sebenarnya, wah ini ribet-ribet sekali ya. EP2 ya rumusnya tinggal, ini dia pakai analisa perubahan apa usaha gitu ya. Sebenarnya nggak masalah sih. W-nya mg delta H gitu ya. Kemudian dapat delta H-nya dari 5. Nanti W sama dengan minus delta EP, nanti dapat seperti ini, nanti dapatlah EP2 ya. Karena EP1-nya kalau dihitung MGH1. Nah, atau ya kita MGH2 aja langsung. Berarti di sini M-nya kita punya 2 ya. M-nya 2, G-nya 10. Nah, H2-nya berarti yang 15 ya. 15 berarti 300 Joule. Nah, sama kan ya. Saya kaget sih sebetulnya gini. Mungkin biar ngaitin ke perumusannya itu kali ya. Yang membuat slide-nya. Oke, nah selanjutnya di pertanyaan yang KB-nya adalah usaha ketika si H2-nya mencapai 10 meter. Nah, karena usaha itu adalah minus delta EP, berarti minus MG, H2 dikurangi H1, minus 20 kali H2-nya adalah 10 ya, karena ketinggian yang keduanya kan 10 meter, ketinggian awalnya kan 20. Jadi dari 20 meter, terus dia jatuh ke 10 meter ya. Jadi ini si titik 2-nya, yang ini yang titik satunya ya. Berarti di sini 2 kali 10, H2-nya 10, minus 20. Nah, tapi di sini dikasih minus ya. Karena di soalnya di rumusnya kan kasih minus. Ini dapat 200 Joule. Ya, nah ini adalah usaha untuk ngejatuhin dari sini ke sini. Oke. Nah, sekarang apa kaitannya si usaha dengan energi kinetik ya? Nah, ini penurunannya dapatlah kalau si usaha itu adalah perubahan energi kinetik ya. Jadi usaha tadi kalau di energi potensial minus delta EP, tapi kalau di delta EK dia plus ya. Jadi perubahan energi kinetiknya. Nah, jadi di sini kalau ada apa namanya? Mula-mula diam massa 4 kg ya, jadi 4 M-nya, V0-nya 0, A-nya 3, kemudian di sini hitunglah usaha yang diubah menjadi energi kinetik ya. Setelah 3 detik. Oke, berarti T-nya 3 detik. Nah, kita W itu adalah delta EK. Rumusnya adalah setengah M V2 dikurangi jadi setengah ini yang ini ya. Nah ini. Nah, jadi dikuadratin dulu baru dikurang ya, hati-hati ya. Jadi bukan dikurangin terus dikuadratin, hati-hati ya. Jadi dikuadratin dulu baru dikurang.
Jadi ini dikuadratin dulu baru dikurang. Nah, cuman karena V1-nya 0, jadi ini 0. Nah, problemnya adalah kita nggak tahu V2-nya atau VT-nya ya. Nah, V2-nya kita pakai rumus GLBB, ya, di mana V0 tambah AT. V0-nya 0, A-nya di sini 3, kemudian T-nya 3 detik, berarti dapat 9. Masuk ke sebelah sini, 9 kuadrat, setengah kali 4, kemudian jadinya 4 sama setengah jadi 2, 9 kuadrat 81, jadi dapat 162 Joule. Ya. Oke, jadi apa namanya, rumus usaha itu adalah setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ya. Nah, ini adalah contoh MATLAB-nya. Jadi di sini ada input. Ini untuk nomor mana ya? Oh, ini untuk nomor yang tadi. Ya, jadi yang ini nih. Jadi di sini ada massa sebagai input, V0, percepatan, dan waktu ya. Nah, di sini apa namanya? Outputnya ada 4. Ya. Jadi banyak ya. Nanti untuk V akhir, ya berarti untuk V akhir pakai GLBB ya. Yang VT sama dengan V0 tambah AT. Jadi ini V0 tambah AT. Kemudian yang EK akhirnya tinggal, berarti ini kan VT ya. VT sama dengan, nah, itu EK akhirnya berarti setengah M VT kuadrat ya. Usahanya kamu bisa W-nya nanti delta EK ya. Kalau perpindahannya berarti pakai GLBB setengah V0T tambah setengah AT kuadrat ya. Nah, nanti kita lihat apakah bener nih sama nggak ya ininya. Nah, oke. Nah, ini ya. Jadi di sini VT-nya seperti ini. Kan inputnya tadi ada 4 ya, ini dan ini. Nah, di sini sama radio button ya. Jadi di sini V, X, Y, Z ya. Seperti ini ya. Kemudian nah, perhitungannya kita ngitung VT-nya dulu. Nah, untuk EK2-nya berarti setengah MVT kuadrat. Nah, di sini tulisnya VT kali VT sama aja ya. Yang EK1-nya juga sama ya. Jadi V0-nya di sini jadi input, jadi nggak 0 ya. Kalau disoalkan tadi 0. Kemudian usahanya adalah EK2 dikurangi 1, EK1. Nah, S-nya pakai rumus yang GLBB ya, setengah V0T tambah setengah AT kuadrat. Ini tinggal diatur apa namanya? If-nya. Kemudian oh ini mah ininya ya. Apa namanya? Resetnya ya. Oke, nah ini adalah outputnya. Nah, seperti ini. Jadi ketika masukin kayak di soal 4033, usahanya adalah 162. Jadi sebelumnya di pertemuan ke-11 kita kan belajar energi tuh dan usaha ya. Ada energi kinetik gitu kan ya, ada EK, yang rumusnya setengah MV kuadrat ya. Kemudian ada EP ya, yang rumusnya adalah M kali G kali H. Nah, kita sekarang belajar tentang hukum kekekalannya. Jadi energi itu tak bisa diciptakan dan nggak bisa dimusnahkan, dia kekal ya. Oke. Nah, jadi ada namanya energi mekanik. Nah, energi mekanik sendiri sebenarnya jumlahan atau total ya. Jadi ini kayak energi total sebenarnya ya. Jadi energi potensial dan energi kinetik ya. Dengan EP-nya dan EK-nya tentunya seperti ini yang kita pelajari 2 minggu lalu ya. Nah, kemudian kita bisa apa sih manfaatnya? Nah, videonya kayak gini. Jadi misalkan ada bola jatuh ya dari ketinggian H1. Nah, nanti dia jatuh kan dari 1 ke 2 terus ke 3 di tanah gitu kan ya. Nah, energi mekanik di 1 itu sama dengan energi mekanik di 2 dan begitu juga di 3 ya. Nah, jadi analisanya ketika kita di posisi puncak misalnya di sini di atas ya. Itu V1-nya ya, ini V1-nya 0 ya, dia awalnya diem. Jadi ini ceritanya gerak jatuh bebas ya, bola dijatuhin gitu. Nah, sehingga EK1-nya 0. Nah, jadi di sini dia nggak punya energi kinetik nih. Tapi di sisi lain dia punya energi potensial dan dia energi potensialnya maksimum karena ketinggiannya maksimum kan paling tinggi ya enggak. Jadi EM-nya energi potensial 1 tambah EK1. Nah, di sini EK1-nya 0 ya. Sehingga EM-nya itu adalah EP karena dia cuma punya energi potensial saja ya. Nah, ketika dia turun ya, energi potensialnya itu dia berkurang ya enggak. Karena dia ketinggiannya berkurang kan. Tapi di sisi lain energi kinetiknya bertambah. Kebayang nggak? Jadi si EP-nya itu di sisi berkurang, sorry. Berkurang. Tapi si EK-nya di sisi lain dia bertambah. Karena si energi potensialnya berkurang berarti kan hilang ya. Nah, sebenarnya bukan hilang tapi diubah ke wujud energi lain yaitu energi kinetik. Jadi ketika ketinggiannya berkurang, nah kecepatannya bertambah ya. Nah, sampai di posisi 3 di permukaan ini, nah dia hanya itu 0. H3 di sini ya, yang H3 nah di sini. Itu artinya EP-nya 0 karena EP kan MGH ya. Nah, jadi ntar si energi mekanik di titik 3-nya EP-nya nggak ada ya, cuma ada EK-nya doang. Nah, karena energi mekanik di 1 sama dengan energi mekanik di 3 ya, dan energi mekanik 1 cuma isinya adalah EP1 doang.
dan energi mekanik 3 adalah energi kinetik 3 doang. Nah, artinya energi potensial di sini itu dirubah semua jadi energi kinetik di bawah sini. Ya, jadi apa namanya? Ketika di sini dia cuma punya energi potensial. Nah, ketika turun energi potensialnya berkurang, di sisi lain bertambah EK-nya gitu ya. Nah, sampai di bawah sini energi potensialnya dirubah semua jadi energi kinetik. Gitu ya. Nah, nanti aplikasinya bisa ke soal cerita kayak gini. Ya, sebenarnya udah ada rumusnya sih sebenarnya apa ya namanya ya. Coba ya kita kita apa? Kita turunkan sebenarnya kita udah pernah turunin di materi gerak vertikal ke bawah atau gerak jatuh bebas. Kalau ini sebuah benda jatuh dari ketinggian 6 meter. Oke, berarti ini gerak jatuh bebas ya. Berapa kecepatan benda tersebut saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah? Oke, jadi 1 meter dari tanah ya. Nah, mungkin kalau soalnya pakai rumus yang gerak jatuh bebas, V apa kita mau nyari V ya? VT-nya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2GH ya. Tapi hanya H awal, yang 6 meter. Oh, sorry. Jadi V0-nya 0 ya. Oh, ini kalau gerak jatuh bebas, VT kuadrat sama dengan 2GH. Oke, sebentar. Jadi VT kuadrat sama dengan, nah, kalian kalau dibongkar lagi tuh rumus, itu apa namanya? Gerak jatuh bebas sebenarnya 2GH. Nah, cuman H-nya itu lintasan yang ditempuh sebenarnya. Lintasan yang ditempuh. Nah, kalau yang di, apa ya, di gerak jatuh bebas, kita kan nyarinya kecepatan di bawah ya. Nah, ini cuma nggak di bawah, dia cuma ada ketinggiannya 1 meter gitu ya. Jadi H-nya itu nanti bukan H total 6 meter, tapi si H-nya itu sebenarnya di sini delta H ya. Jadi si H2 atau si H awal ya, yang tinggi gitu ya, dikurangi sama yang awal. Jadi 6 dikurangi dengan 1. 6 dikurangi 1 ya. Nah, nanti V-nya dapat ya. Coba ya kita samakan hasilnya. Apakah sama? 2-nya 2, G-nya 10, H-nya adalah 6 dikurangi, delta H-nya berarti 6 dikurangi 1, 5 ya. Berarti 100. Nah, ini adalah VT kuadrat. Berarti VT-nya adalah akar dari 100 dan itu adalah 10. Sama ya. Nah, kalau ini tinjauannya dari energi mekanik. Mungkin terasa lebih lama ya. Tapi nanti lebih, ya, terkadang ada soal yang kayak gini tuh lebih cepat pakai energi mekanik, ada lebih cepat pakai gaya gerak jatuh bebas. Tapi cuman hati-hatinya kalau gerak jatuh bebas ya itu delta H-nya yang dipakai, bukan H ya. Takutnya kamu masukinnya 6 doang gitu. Padahal enggak, harusnya 5, 6 dikurangi 1. Ya, karena delta H-nya itu 5 ya. Oke, nah kamu ngebandingin nih kalau kita balik ke penjelasan yang soal ini ya dengan penyelesaian menggunakan apa namanya? Analisa energi mekanik. Jadi kalau ada bola jatuh gitu dari ketinggian gini ya, dari sini ke sininya 6 meter, terus dari kesini ke sininya 1 meter. Nah, kamu mau nyari V di sini berapa gitu kan. Jadi EP tambah EK, energi mekanik satu, ya begitu juga dengan energi mekanik 2 ya. Cuman di sini EK satunya 0 ya. Jadi karena dia nggak punya kecepatan ya. Ini titik 1, ini titik 2 ya. Oke, kalau EP di titik 2 ada ketinggiannya, EK-nya juga ada ya. Nah, kemudian dibongkar nih, EP kan rumusnya MGH1, MGH2. Sedangkan EP2 MGH2. EK setengah MP kuadrat. Nah, karena masanya sama jadi kita bisa coret ya. Berarti ini GH1, GH2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan. Sebenarnya ini kalau kita olah ya, ini kan jadinya G, sebentar. GH1 min GH2 itu sama dengan setengah V, sebentar, ini. Mananya ya masalahnya nih. Gelap soalnya layarnya. Kuning sih sebenarnya nggak masalah ya. Berarti di sini ibaratnya G H1 dikurangi dengan G H2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Ya nggak? Nah, kita sebenarnya bisa ini ya. Ini jadi G H1 dikurangi H2 kan sebenarnya delta H ya. Terus 2-nya naik ke sini, ke sebelah kiri. Ini V2 kuadrat. Nah, berarti V2-nya adalah akar 2G delta H. Nah, ini sama kayak rumusnya tadi. Yang diturunin dari gerak jatuh bebas. Ya. Kemudian dimasukin lagi. Kalau ini nggak diselesain dulu, dia langsung dimasukin. G-nya 10, H1-nya 6. Ini G-nya 10, H2-nya 1. Setengah V2 kuadrat yang kita mau cari. Dan diolah dapatlah segini angkanya. Ya. Nah, ini jadi rumus jadinya ya. Nah, nanti pas di ujian, kalau soal yang kayak gini tipenya sama gitu ya, kamu mau ngerjainnya pakai energi mekanik boleh, pakai gerak jatuh bebas juga nggak masalah sama. Yang penting mah konsepnya benar, konsep fisikanya benar. Yang salah mah ngasal sama ngontek ya. Oke, lanjut lagi.
Nah, di sini ada program MATLAB-nya untuk contoh di atas. Jadi tadi kan inputnya adalah si H1 dan si H2 sama gravitasi ya. Oh, massa. Emang ada massanya ya? Oh, enggak. Massa sebenarnya nggak berpengaruh ya. Karena nggak ada massa. Oh, buat itu, buat ngitung EK ya, maaf ya. Jadi di sini outputnya banyak soalnya ya. Ada V di H2, ada T akhir. Wow, banyak sekali nih. Ya. Oke. Nah, kita coba lihat ya. Ada T akhirnya. Nah, di sini untuk T akhirnya pakai rumus gerak jatuh bebas. Ya. Oke, gerak jatuh bebas tuh T itu adalah akar 2H per G. Nah, ini T akhir, waktu yang dibutuhkan buat sampai ke bawah. EP1 tentunya MGH1, EP2 juga MGH2. Kemudian, nah V2-nya dia pakai rumus yang kita tadi turunin, ya, akar 2G delta H, ya. H2 dikurangi H1, oh H1 dikurangi H2 di sini. Kemudian EK-nya setengah MV kuadrat, V-nya akar 2GH1. Yang ini kecepatan akhir ya. Nah, kalau kecepatan akhir yang VT ya, yang sampai di bawah ya akar 2GH. Hanya H1 ya, yang 6 ya. Kemudian EK akhirnya tentu aja gini. Oke. Jadi nanti di sini tujuannya kenapa ada EK sama EK akhir sama EP awal nih harusnya nilainya sama ya. Jadi si EP awalnya kan diubah semua jadi EK akhir kan. Untuk memastikan hitungan energi mekaniknya nah di sini. Ya. Oke. Nah, ini kamu lihat tuh EK akhirnya sama 558,8. Oke. Eh, nah, selanjutnya ada besaran baru namanya daya. Jadi daya itu adalah sebenarnya usaha atau laju energi sebenarnya. Jadi usaha atau energi dibagi dengan waktu ya. Rumusnya ini W per T. Ya. Nah, di sini kalau orang-orang apa namanya anak teknik ya, biasanya pakainya tenaga kuda gitu ya. Pernah dengar kan ya mobil berkuda bertenaga kuda. Nah, itu ininya horsepower ya. Jadi satu HP atau satu horsepower itu adalah 746 watt ya. Ya setara dengan berapa lampu ya. Kalau lampunya 10 watt aja ada 75 lampu, sekitar ada 75 lampuan ya. Ya, terang banget ya. Kalau lampu ya. Ya. Kalau tenaga ya, kalau tenaga mungkin saya kurang ini juga deh. Soalnya saya juga masih bertanya-tanya nih. Kayaknya sih dulu penciptaan tenaga kuda ini berdasarkan rata-rata kuda di zaman dulu kali ya. Nggak tahu juga lah. Cuman ya standarnya ini ya, ya mungkin udah distandarisasi. Ya, ya mungkin orang-orang apa namanya yang kayak mekanik gitu ya satuan watt ini kalau ke mobil kan agak gimana ngebandinginnya kan susah ya. Tapi kalau 200 tenaga kuda ya berarti ibaratnya kayak 200 kuda gitu tenaganya ya kan jadi kebayang gitu ya. Oke, nah rumus usaha dayanya sendiri adalah usaha dibagi waktu. Jadi usahanya bisa dibongkar ya, F kali S ya. Nah, kita tahu S-nya nanti kalau dibagi dengan T adalah kecepatan. Jadi rumus daya itu bisa W per T, bisa ini. Tergantung yang kita punya apa sih. Oke, nah terus ada efisiensi. Ya, efisiensi itu adalah perbandingan ya. Jadi dia itu ada rasio atau perbandingan antara keluaran dengan masukan. Jadi hasil dibagi dengan modalnya. Ya, masukannya modal, keluarannya itu hasilnya. Jadi P out dibanding P in ya. Jadi ini adalah efisiensi. Ya, jadi karena nggak ini ya, misalkan PLN ngasihnya 200 watt gitu ya. Yang kita pakai cuma 100 watt. Nah, berarti kan setengahnya ya, berarti efisiensinya 50%. Ya. Oke, nah contohnya di sini ada soal kayak gini. Misalkan ada traktor digunakan mengangkat benda seberat segini. Ya, ini adalah W-nya berarti ya. Oke. Nah, W itu sebenarnya turunan dari mg ya. Kemudian diangkat setinggi 9 ya dalam waktu 15 second. Berapakah daya faktor? Oke. Berarti F di sini ada S, ya, ada T juga. Ya, berarti W-nya W per T. F-nya dibongkar jadi S per T, nanti dimasuk-masukin deh. Ya, itu untuk nomor. Untuk cerita ini ya. Oh, udah selesai materinya. Oke, saya bahas untuk yang nomor satu dulu. Jadi di sini Andi menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian 20 meter, sehingga batu bergerak jatuh bebas. Jika percepatan gravitasinya 10, maka kecepatan batu setelah berpindah sejauh 5 meter dari posisi awalnya. Oke, ini hati-hati ya. Setelah berpindah sejauh 5 meter dari posisi awalnya. Berarti ini delta H ya. Berarti
awalnya 20. Nah, kita mau nyari di ketinggian 15 sebenarnya, bukan di 5. Ya. Karena setelah berpindah sejauh 5 meter, berarti ini delta H-nya. Kamu boleh pakai energi mekanik ya. Ini H1-nya, ini H2-nya gitu. Atau kamu boleh pakai ya V sama dengan akar 2G delta H. Saya nggak masalah. Ya. Nomor 2. Bola pejal bermassa 1 kg dilempar vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal, berarti ini V1-nya. Jika percepatan gravitasinya 10, maka besar energi kinetik bola saat mencapai di ketinggian 20 meter. Nah, ini kalian harus analisa ini. Jadi benda satu ketika di satu dia cuma punya EK doang, ya, EP-nya nggak ada. Nah, dia lempar ke atas. Nah, titik 2 yang ketinggiannya adalah 20 meter. Energi kinetiknya berapa? Ya, EK-nya berapa? EK 2-nya. Jadi nanti cara ngerjainnya ya itu EM1 sama dengan EM2. Kemudian ini dibongkar jadi EK1 tambah EP1. Yang ini cuma EK1 tambah EP2 gitu. Nah, cuman yang EK1-nya ada, EP1-nya yang nggak ada ya, karena dia nggak punya ketinggian. Nah, EK2 yang kita mau cari ya. Jadi di sini EK1-nya nilainya setengah MV kuadrat, masukin dengan V-nya 40 gitu ya. Terus EP2-nya MGH, masukin dengan H-nya 20 ya. M-nya ada, G-nya ada. Oke. Nanti tinggal dikurang, EK1 dikurangi EP2 sama dengan EK2. Ya. Oke, itu untuk nomor 2. Nah, nomor 3. Sebuah traktor digunakan, ini sama persis dengan yang contoh ini nih. Ya. Cuman setinggi 5 meter, waktunya 5 menit, berarti ini harus diubah ke second dulu dengan dikali 60 berarti ya. Berapakah perubahan energi potensial yang benda alami dan daya faktor? Oh, oke, ini kalau di contoh tadi daya ya, kalau daya persis kayak tadi. Nah, sebenarnya berapakah perubahan energi potensial tuh? Berarti kan delta EP ya, atau perubahan energi potensialnya ya. Nah, delta EP-nya itu adalah mg delta H. Nah, mg-nya sendiri sebenarnya berat ya, W kali delta H. Nah, W-nya sendiri ini ya, delta H-nya 5 ya. Oke, nanti dapat. Nah, buatlah tampilan GUI MATLAB dalam persyaratan tersebut. Oke, berarti di sini inputnya ada 3 ya. Ada W, inputnya W, kemudian ada H-nya, kemudian ada T-nya. Nah, outputnya berarti 2 ya. Atau output, oh ini dibikin dari button boleh ya. Mau langsung outputnya 2 ya, nggak masalah ya. Semakin menarik bentuknya ya semakin bagus ya. Kemudian pakai apa namanya? Kok saya lupa ya istilahnya ke bawah tuh ya. Apa sih selain radio button terus saya lupa ya. Pokoknya yang ke bawah itu ya, apa namanya saya lupa. Nah, itu boleh ya. Ya. Nah, pokoknya yang udah dipelajarin lah. Oke. Berarti mau langsung outputnya ada 2 nggak masalah juga. Yang pasti outputnya bisa nampilin si perubahan energi potensial delta EP sama si daya T. Ya. Oke, codingannya ditulis. Biasa tulis tangan aja. Kemudian kalau bikin beneran silakan di screenshot. Ya. Kemudian ditempel. Oke, seperti biasa kelas sama NPM kalian. Ya. Kelas sama NPM untuk di komen gitu ya. Oke, jadi buat minggu ini kita belajar kekekalan energi. Mohon maaf banget. Jadi yang ini terlewat ya. Harusnya ini minggu kemarin. Ya, saya akhiri aja untuk video ini. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung di grup atau di chat pribadi juga nggak masalah. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.